Halo Autolovers! Sejak pertama kali diciptakan di akhir abad 1800-an, hadirnya mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine ternyata merubah tatanan dunia dari banyak aspek. Ledakan yang diciptakan bahan bakar fosil menghasilkan tenaga instan untuk membuat mesin berputar. Putaran mesin tersebut yang akan dimanfaatkan untuk beberapa tujuan seperti melajukan kendaraan ataupun menjalankan aktivitas produksi di pabrik. Mungkin kamu udah familiar dengan mesin mobil yang ukurannya segitu-gitu aja. Tapi gimana kalau mesin yang gedenya bahkan melebihi rumah tipe 21? Kalau kamu susah ngebayanginnya, langsung aja kita kasih lihat proses pembuatan mesin terbesar di dunia. Simak videonya sampai habis ya. Internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam adalah mesin yang mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaganya, baik itu mesin ataupun diesel. Mesin ini membutuhkan suplai udara yang masuk melalui intake manifold, kemudian diteruskan ke ruang bakar melalui valve yang diatur keluar masuknya oleh camshaft. Di dalam ruang bakar tersebut, injektor telah bersiap menyemprotkan bahan bakar. Setelah bahan bakar disemburkan dan udara masuk, piston bergerak naik untuk melakukan kompresi terhadap udara dan bahan bakar. Kompresi tersebut kemudian dipicu menjadi ledakan oleh spark plug atau busi yang menghasilkan tenaga untuk mendorong piston kembali turun. Gerak tersebutlah yang secara terus-menerus hingga membuat mesin berputar akibat adanya dorongan dari piston yang memutar crankshaft di bawahnya. Tentunya semakin besar ukuran dan kapasitas mesin, tenaga yang dihasilkan juga semakin tinggi. Seperti pada mesin raksasa ini, yang biasanya digunakan sebagai dapur pacu dari kapal-kapal berukuran masif. Panjangnya saja paling tidak mencapai 7 meter, dengan bobot lebih dari 48 ton. Bandingkan dengan bobot mesin mobil yang pada umumnya rata-rata seberat 200 kg. Mesin sebesar itu dibuat dengan proses yang memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit pula, seperti proses pengecoran blok mesin dari material baja ini, yang dimulai dari dilelehkannya serbuk baja dengan suhu hingga 1500 derajat Celcius. Setelah menjadi bentuk cair, baja tersebut kemudian dimasukkan ke cetakan berisi pasir kuarsa yang telah direndam dengan cairan resin. Butuh waktu berhari-hari untuk menunggu blok ini sampai kering sempurna dan memadat. Apabila waktunya telah tiba, krain akan mengangkat cetakan tersebut untuk kemudian dibongkar. Sementara itu, di bagian lain pabrik, pengecoran juga dilakukan untuk bagian lain yang bermaterial baja. Seperti pada crankshaft ini, yang masih bersuhu tinggi bekas pengecoran. Crankshaft kemudian diangkat menggunakan krain untuk dicelup di cairan khusus guna menurunkan suhunya secara drastis, namun tanpa merusak kepadatan strukturnya. Eits, sebelum lanjut, nggak ada salahnya kalau kamu hentikan videonya sementara lalu klik tombol jempol ke atas, subscribe jika belum, serta share video ini ke teman-teman kamu ya. Lanjut! Baru setelah itu, crankshaft dicuci dengan cairan kimia khusus dalam waktu yang cukup lama demi menghilangkan gram-gram halus hasil pemotongan dan pengecoran. Lain daripada itu, dilakukan juga pengujian dengan cara diputarnya crankshaft ini. Tujuannya memastikan bahwa benda tersebut lurus sempurna sehingga tidak menimbulkan goyangan-goyangan yang tidak perlu. Apabila terjadi, goyangan tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan pada mesin yang akan merusak komponen lain terkait dengannya. Proses yang sama juga berlaku pada blok mesin yang juga dilakukan pencucian dengan semprotan bertekanan tinggi menggunakan robot yang secara khusus didesain untuk pekerjaan ini. Bagian ini begitu penting sebab kadangkala dalam proses produksi dilakukan pengikisan atau pemotongan yang menghasilkan gram halus atau serpihan-serpihan besi. Pengikisan dan pemotongan tersebut dilakukan demi mencapai tingkat presisi yang diinginkan. Nah, gram-gram halus tadi apabila dibiarkan akan menghancurkan mesin akibat cacat yang ditimbulkan. Itulah sebabnya mengapa pembersihan ini begitu penting untuk sebuah mesin. Setelah melewati proses tersebut, seperangkat robot canggih yang dipenuhi oleh sensor akan melakukan pengecekan terhadap mesin ini. Ujungnya yang seperti pulpen akan memastikan apakah seluruh bagian telah sesuai dengan ukurannya. Apabila dipastikan telah lolos uji tersebut, tidak lupa nomor mesin disematkan sebagai identitas. Tidak lama setelahnya, kedua bagian tadi kemudian disatukan menggunakan krain dan dibantu oleh para karyawan pabrik. Sementara itu, bagian-bagian lain yang ukurannya lebih kecil seperti piston dan juga conrod juga mulai dirakit untuk mengejar efisiensi waktu perakitan. Bagian-bagian yang dapat disatukan akan terlebih dahulu digabung sebelum dibawa menuju mesin utama.
sembari menunggu blok mesin melalui tahap pengecatan. Bukan tanpa alasan blok mesin tersebut dicat, namun sebagai langkah preventif yang mencegah timbulnya karat penyebab keroposnya bahan-bahan bermaterial logam. Berlanjut ke tahap berikutnya, yang membawa bagian blok mesin yang terpisah seperti pada oil pan dan cylinder head. Menyatukannya butuh metode pengeleman menggunakan silan khusus, agar tidak terjadi rembesan oli yang meluap keluar akibat tekanan tinggi dalam mesin. Setelah semua cairan pelumas dimasukkan, mesin kemudian dilakukan uji coba pengoperasian. Uji tersebut berisi serangkaian parameter yang nantinya akan menentukan apakah mesin ini layak untuk dioperasikan atau tidak. Apabila telah lulus uji coba, barulah mesin ini kemudian dipasangkan ke kendaraan yang membutuhkan, seperti kapal tanker ataupun kapal pesiar sekalipun, yang tentunya memiliki kebutuhan tenaga yang tidak tanggung-tanggung. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk klik like, subscribe jika belum, dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi mengenai video menarik lainnya. Sampai jumpa, gaspol!